Di Provinsi Zhejiang, Cina, tepatnya di kota Hangzhou, ada sebuah kompleks apartemen yang ramai di mana para penghuninya hidup damai dan bahagia. Mereka sering ngobrol dan berkumpul di lobi atau di area taman. Namun pada tahun 2020 yang lalu, ada sebuah kejadian yang membuat segalanya berubah. Harga properti turun drastis. Para penghuni mulai pindah satu persatu. Beberapa orang takut untuk keluar rumah, bahkan ada yang tidak berani ke kamar mandi sendirian di malam hari. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang lagi di channel The Purbas. Saya harap kalian sekeluarga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, rizki selalu berlimpah, dan semoga segala urusan kalian mendapatkan kelancaran. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh agar bisa segera beraktivitas kembali. Pada tanggal 5 Juli tahun 2020, seorang wanita berusia 53 tahun bernama Lai Huili dinyatakan hilang setelah kembali ke rumah bersama putri bungsunya. Putri sulungnya sudah berusaha untuk mencari sang ibu, menghubungi orang-orang yang mungkin tahu keberadaan Huili, menyebar brosur orang hilang, membuat postingan di sosial media, bahkan meminta bantuan media televisi. Setelah melewati waktu 40 jam mencari sang ibu tanpa hasil, dia akhirnya membuat laporan orang hilang ke kantor polisi. Sementara itu, suami Huili yang bernama Su Guoli sempat diwawancarai oleh media di mana dia menjelaskan bahwa di malam tanggal 4 Juli tahun 2020, dia sempat terbangun di tengah malam untuk ke kamar mandi, mendapati sang istri ada di atas ranjang, namun ketika dia bangun tidur di pagi hari, istrinya sudah tidak ada di rumah. HP dan kunci motor Huili ada di rumah, tapi piyama yang dia pakai tidur dan sepasang sepatu hitamnya tidak ditemukan. Saat diwawancarai wartawan, Su Guoli mengungkapkan kekhawatirannya dengan berkata, "Apa yang akan aku lakukan dengan putriku? Apa yang akan terjadi pada hidupku? Kapan istriku akan kembali? Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati." Publik yang melihat tayangan tersebut banyak yang bersimpati kepada Guoli, dan video wawancara itu pun dengan cepat menjadi viral. Setelah menerima laporan pada tanggal 7 Juli tahun 2020, polisi bergerak cepat melakukan penyelidikan, di mana mereka langsung memeriksa 96 kamera pengintai di lingkungan tersebut, meninjau lebih dari 6.000 jam rekaman CCTV, menguras kolam yang ada di taman, menggeledah seisi gedung apartemen dari atas hingga ke basement parkiran. Polisi juga mewawancarai ratusan penghuni apartemen, bahkan memeriksa ke dalam unit apartemen mereka sampai ke dalam lemari maupun kulkas. Polisi selanjutnya menguras sepsi tank gedung apartemen tersebut selama lebih dari 20 jam untuk mengekstraksi limbah dari para penghuni apartemen, hingga akhirnya mereka menghasilkan temuan yang berhasil mengungkap misteri hilangnya Lai Huili. Beberapa hari kemudian, Su Guoli sang suami ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Apa yang terjadi? Apa yang polisi temukan di dalam sepsi tank? Benarkah Su Guoli adalah orang yang bertanggung jawab atas hilangnya Lai Huili? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita mundur ke puluhan tahun yang lalu, di mana kisah antara Su Guoli dan Lai Huili pertama kali dimulai. Lai Huili lahir pada tahun 67 di kota Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Cina, pada tahun 2020, di mana dia dinyatakan hilang. Huili sudah pensiun dari pekerjaannya sebagai petugas kebersihan di salah satu perusahaan asing. Lai Huili sebelumnya sudah pernah menikah dan memiliki seorang putri bersama mantan suaminya dulu. Pada tahun 2008, dia menikah lagi dengan Su Guoli dan melahirkan putri keduanya di tahun 2009. Su Guoli lahir pada tahun 65 di daerah pedesaan Shaoxing, Provinsi Zhejiang, menjadi anak kedua dari 3 bersaudara dari keluarga yang miskin. Ibunya meninggal saat Guoli baru berusia 4 tahun. Sang ayah kemudian menjadi orang tua tunggal, yang berjuang sendirian membesarkan 3 anaknya hingga Guoli dan adik kakaknya tumbuh dewasa. Saat Guoli berusia 19 tahun, dia memutuskan untuk bergabung menjadi tentara Cina. Namun 3 tahun kemudian, Guoli meninggalkan militer, kembali ke kampung halamannya dan bekerja di sebuah pabrik kaca. Pada tahun 87, Su Guoli memberanikan diri merantau ke kota Hangzhou untuk memulai sebuah usaha kecil-kecilan, di mana dia kemudian membuka toko yang menjual pakan ikan. Di Guangzhou, Guoli menyewa sebuah rumah yang menjadi tempat usaha sekaligus tempat tinggalnya, dan disinilah dia bertemu dengan Lai Huili, putri si pemilik rumah kontrakan.
Di masa mudanya, Su Guoli termasuk tampan dengan rambut yang tebal, berbeda dengan penampilannya di tahun 2020. Guoli dan Huili kenal serta jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka memulai hubungan romantis sejak tahun 87, hingga 3 tahun kemudian, kenyataan pahit memisahkan mereka. Meskipun mereka saling mencintai dan berencana ingin menikah, Guoli dan Huili sejatinya berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Lai Huili adalah putri orang kaya, sementara Guoli berasal dari keluarga miskin. Usaha toko pakan ikannya juga saat itu baru dimulai dan masih jauh dari kata sukses. Alhasil, hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua Huili. Dengan terpaksa dia tinggalkan Guoli karena selanjutnya Huili dinikahkan dengan pria pilihan orang tuanya. Setahun kemudian, Huili melahirkan seorang putri. Su Guoli yang patah hati, melanjutkan hidupnya dengan pindah ke kota Shanghai dan memulai bisnis baru. Kali ini dia menjadi penjual daging bebek di pasar. Dia menabung sedikit demi sedikit hasil berdagangnya hingga kemudian Guoli bertemu dengan seorang wanita, mereka menikah dan memiliki seorang putra. Selama belasan tahun Huili dan Guoli menjalani hidup masing-masing tanpa ada koneksi maupun komunikasi. Lai Huili di kota Hangzhou, hidup bahagia bersama suami dan putrinya, sementara Su Guoli hidup damai di kota Shanghai bersama istri dan putranya. Setelah kurang lebih 10 tahun menjadi penjual daging bebek di pasar, pada tahun 2000, Guoli membawa anak istrinya kembali ke provinsi Zhejiang, mencoba peruntungannya dengan membuka peternakan bebek. Dia gunakan semua uang tabungannya, dan nekat berhutang demi mewujudkan mimpinya untuk menjadi juragan bebek. Namun apa daya, harapan tidak sesuai kenyataan. Peternakan bebek milik Guoli ternyata tidak menghasilkan keuntungan. Dari tahun ke tahun, Guoli malah menumpuk banyak hutang. Di tahun 2005, takdir kemudian mempertemukan lagi Guoli dengan mantan kekasihnya dulu. Huili di tahun itu, masih menjadi istri orang dan ibu dari seorang putri. Dia bekerja sebagai staf kebersihan di sebuah perusahaan asing. Meski demikian, Huili masih memiliki banyak uang dan harta warisan dari orang tuanya yang sudah meninggal. Huili bersimpati dengan kondisi Guoli. Demi masa lalu mereka, Huili berjanji akan membantu masalah keuangan pria itu. Karena sekarang sering bertemu lagi, perlahan-lahan perasaan yang dulu pernah ada, muncul dan bersemi kembali. Walaupun masing-masing dari mereka sudah berkeluarga, Guoli dan Huili kemudian memutuskan untuk kembali bersama. Kali ini, tidak ada lagi pihak yang bisa memisahkan mereka. Guoli dan Huili selanjutnya menggugat cerai pasangan masing-masing. Istri Guoli awalnya menolak untuk bercerai, tapi Guoli menjelaskan bahwa kondisi finansial mereka sangat buruk. Dia memiliki hutang yang besar ke beberapa pihak. Menikahi Huili adalah jalan keluar untuk masalahnya. Guoli juga berjanji akan terus menafkahi wanita itu dan putra mereka walaupun mereka sudah bercerai nanti. Di lain pihak, suami Huili juga awalnya menolak untuk bercerai, tapi Huili mengancam bahwa dia akan menghabiskan semua tabungan mereka, bahkan berhutang ke bank dan membelanjakan semua uang itu kalau suaminya tidak mau menceraikannya. Berpikir daripada, suami Huili pun menandatangani surat cerai mereka. Singkat cerita, Guoli dan Huili sudah bercerai dengan pasangan masing-masing. Mereka juga sepakat untuk tidak membawa anak-anak dari pernikahan mereka sebelumnya dan mulai hidup bersama. Pada tahun 2008, Su Guoli dan Lai Huili menikah serta pindah ke sebuah apartemen kecil di kota Hangzhou. Setahun kemudian, putri mereka pun lahir. Berkat bantuan Huili, peternakan bebek Guoli kembali berjalan lancar. Pada tahun 2010, Su Guoli menjual peternakan tersebut seharga 1 juta yuan, atau sekitar 2,5 miliar kalau dirupiahkan. Di saat yang sama, rumah warisan orang tua Huili digusur karena masuk ke dalam rencana pengembangan kota, sehingga Huili pun menerima ganti rugi yang besar, namun tidak disebutkan berapa jumlah pastinya. Lai Huili adalah wanita yang tangguh dan cenderung dominan di dalam rumah tangga. Sebagian besar keputusan dalam rumah tangga ditetapkan oleh Huili, termasuk diantaranya masalah keuangan dan pendidikan anak mereka. Huili sangat telaten mengurus rumah tangga, menjalin hubungan yang baik dengan para tetangga dan keluarga besar. Setelah menerima uang ganti rugi penggusuran rumah, Huili membeli sebuah apartemen baru untuk tempat tinggalnya dan Guoli serta putri mereka, sedangkan rumah yang sebelumnya, Huili hadiahkan untuk putri sulung dari pernikahan sebelumnya. Meskipun sempat mengalami gejolak saat bercerai dulu, Huili tetap menjalin hubungan yang baik dengan mantan suami dan putri sulungnya. Begitupun dengan mantan istri dan putra Guoli.
wanita ini tidak perhitungan dan tidak masalah walaupun dia tahu Guoli masih rutin menafkahi mantan istri dan putranya. Uang warisan Huili masih banyak, dia juga masih menerima gaji dari pekerjaannya. Huili sama sekali tidak mengganggu uang hasil penjualan peternakan bebek suaminya, padahal sejatinya ada haknya juga di peternakan tersebut. Setelah menerima uang penjualan peternakan bebek, Guoli dengan cerobohnya menggunakan semua uang itu di pasar saham, berharap akan mendapat keuntungan berkali-kali lipat. Namun ternyata, dia mengalami kerugian lagi dan nyaris seluruh uangnya hangus tak bersisa. Guoli membujuk istrinya untuk meminjamkan uang supaya dia bisa mengembalikan kerugian sebelumnya di pasar saham, tapi Huili dengan tegas menolak permintaan tersebut. Dia benar-benar marah atas tindakan Guoli yang sangat goblok dan tanpa perhitungan, bagaimana bisa dia kehilangan begitu banyak uang dalam waktu singkat di pasar saham. Padahal, kalau dipikir-pikir lagi, sebagian besar dari uang hasil penjualan peternakan bebek itu adalah milik Huili. Kini tanpa uang dan tanpa bisnis apapun, Guoli terpaksa harus mencari pekerjaan supaya bisa terus menafkahi mantan istri dan putranya. Guoli selanjutnya berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai supir bis kota, dengan gaji sebesar 4.500 yuan per bulan, atau sekitar 10 juta kalau dirupiahkan. Sementara Huili saat itu masih bekerja sebagai staf kebersihan dengan gaji 2 kali lipat dari gaji suaminya. Karena gaji Guoli sebagian besar sudah habis untuk mantan istri dan pendidikan putranya, alhasil kebutuhan rumah tangganya dan biaya pendidikan putri mereka hanya bergantung dari penghasilan Huili. Perlahan-lahan pasangan ini mulai sering bertengkar. Huili terus-menerus kesal melihat suaminya, perasaan cinta yang dulu menggebu-gebu, kini berangsur-angsur memudar, pernikahan mereka sudah tidak seharmonis dulu lagi. Pada tahun 2015, putra Guoli dari pernikahan sebelumnya, diterima di salah satu universitas di kota Hangzhou. Guoli mendekati istrinya dan bertanya, apakah mereka bisa memberikan apartemen tempat tinggal mereka dulu untuk putranya. Huili menolak dan berkata bahwa apartemen itu sudah dihadiahkan untuk putri sulungnya, sementara apartemen tempat tinggal mereka yang sekarang nantinya akan dia wariskan kepada putri bungsunya, yang adalah anak Guoli juga. Guoli kecewa atas penolakan tersebut, tapi yang membuatnya marah, ternyata Huili istrinya tidak mencantumkan nama Guoli di akta kepemilikan apartemen mereka yang sekarang. Sedikit info terkait kepemilikan properti di Cina. Walaupun sebuah rumah atau properti dibeli saat seseorang berada di dalam pernikahan, jika akta properti itu hanya diatasnamakan salah satu saja, maka istri atau suami tidak memiliki hak sama sekali atas properti tersebut. Kecuali si pasangan bisa membuktikan bahwa dia memiliki porsi dalam pembelian properti itu. Inilah sebabnya mengapa masalah properti sangat sensitif bagi pasangan suami istri di Cina. Huili merasa bahwa dia membeli properti itu menggunakan uangnya sendiri, tepatnya uang warisan dari orang tuanya, jadi Guoli memang tidak punya hak atas properti mereka. Selain itu, apartemen ini juga nantinya akan diwariskan ke putri mereka. Darah daging Guoli juga, jadi untuk apa Guoli meributkan masalah nama di akta kepemilikan apartemen mereka. Pada awal tahun 2020, Huili kembali membeli satu unit apartemen di lokasi baru. Kali ini luasnya 2 kali lipat dari apartemen tempat tinggal mereka yang sekarang. Lagi-lagi, Huili tidak mencantumkan nama suaminya dalam akta kepemilikan properti tersebut. Tanpa menghitung apartemen yang sudah dihadiahkan kepada putri sulung Huili, 2 unit apartemen mereka yang sekarang setidaknya bernilai 15 juta yuan, atau sekitar 30 miliar kalau dirupiahkan, dan nama Guoli sama sekali tidak tercantum di 2 aset tersebut, yang mana dua-duanya berada di kawasan strategis dan ramai. Guoli mulai merasa kalau dia tidak dianggap, tidak dihormati, dan tidak punya hak apa-apa di dalam rumah tangga mereka, hingga perlahan-lahan Guoli mulai membenci Huili dan berniat untuk menghabisi istrinya. Sabtu pagi di tanggal 4 Juli tahun 2020, Guoli dan Huili pergi ke rumah sakit bersama. Guoli punya janji dengan dokter gigi, sementara Huili harus mengambil obat untuk penyakit darah tingginya. Di sore hari, Guoli pergi ke apartemen baru mereka untuk memeriksa pekerjaan renovasi. Sementara itu, Huili membawa putri mereka keluar untuk membeli buku dan kue ulang tahun. Sekitar pukul 5 sore, ibu dan anak ini kembali ke rumah, mengobrol dan tertawa saat mereka naik lift menuju lantai atas. Malam itu mereka merayakan ulang tahun sang putri yang ke-11 tahun. Acaranya juga sederhana saja, hanya makan malam bertiga di rumah. Huili memasak makan malam dan membuat bakso, karena kebetulan dia punya penggiling daging yang bagus di rumah. Setelah makan malam, Guoli membuatkan segelas susu untuk istri dan putrinya. Sekitar jam 10 malam, mereka bertiga pergi tidur. Pada hari Senin, tanggal 6 Juli tahun 2020,
putri sulung Willy mulai cemas karena sejak kemarin dia tidak bisa menghubungi sang ibu. Gadis ini kemudian memutuskan untuk mendatangi apartemen tempat tinggal ibunya, dan mendapati penjelasan dari Guoli suami ibunya, yang mengatakan bahwa Willy pergi sejak kemarin pagi dan belum pulang-pulang hingga sekarang. Merasa kalau penjelasan itu tidak masuk akal, dia dan sepupunya mendatangi kantor polisi dan melaporkan hilangnya sang ibu. Dia kemudian mencetak brosur orang hilang dan membagikannya ke area sekitar tempat tinggal ibunya, putri sulung Willy, bahkan mencantumkan hadiah sebesar 100.000 yuan, atau sekitar 250 juta rupiah, bagi siapapun yang memiliki informasi penting terkait keberadaan ibunya. Sepanjang hari hingga malam dia berkeliling mencari keberadaan sang ibu kemana-mana, namun upayanya tidak membuahkan hasil apa-apa. Pada saat itu, Willy sudah hilang selama lebih dari 40 jam. Berdasarkan keterangan Guoli, dia terakhir kali melihat istrinya pada tengah malam, antara hari Sabtu di tanggal 4 dan hari Minggu di tanggal 5. Sementara pemeriksaan terhadap rekaman CCTV apartemen, menunjukkan bahwa Willy terakhir kali terlihat memasuki elevator apartemen, bersama putri bungsunya di Sabtu sore tanggal 4 Juli. Saat anak tirinya sedang berkeliling menyebar brosur orang hilang dan mencari keberadaan Willy, Guoli malah sibuk meladeni wawancara dari stasiun TV lokal, bercerita bahwa dia dan istrinya tidak memiliki konflik apapun, rumah tangga mereka berjalan normal-normal saja. Guoli mengaku bahwa di minggu pagi mereka sempat sedikit berselisih pendapat terkait renovasi apartemen baru mereka, tapi hal itu dianggap wajar saja, sama sekali bukan pertengkaran besar. Sepanjang hari Willy tidak pulang ke rumah, Guoli berpikir kalau istrinya masih kesal terhadap dirinya dan mengunjungi rumah si putri sulung. Cerita Guoli mulai sedikit aneh saat wartawan bertanya, mengapa dia tidak menghubungi Willy atau putri tirinya saat Willy tidak pulang di minggu malam, alih-alih malah putri tirinya yang datang keesokan harinya untuk menanyakan keberadaan Willy. Guoli awalnya menjelaskan bahwa Willy menghilang di hari Sabtu pagi sekitar jam 5 dini hari, tas, HP, kunci motor dan barang-barang pribadi lainnya tidak ada yang dibawa. Bagaimana bisa dia tidak merasa cemas menghadapi situasi istrinya menghilang di pagi-pagi buta? Selain itu, terkait perdebatan kecil yang disebutkan oleh Guoli, kapan persisnya perdebatan itu terjadi? Mereka merayakan ulang tahun si bungsu di malam sebelumnya, jam 10 malam mereka pergi tidur. Besoknya di jam 5 dini hari, Guoli mendapati sang istri sudah tidak ada di rumah. Pengguna sosial media ikut mengomentari kasus ini dan menyampaikan beberapa spekulasi. Misalnya, mereka curiga bahwa staf dari pemeliharaan gedung apartemen mungkin terlibat dalam hilangnya Willy. Spekulasi lain menyatakan bahwa mungkin Willy kabur bersama pria lain mengingat historinya dulu. Willy selingkuh dengan Guoli, bercerai dan meninggalkan putri sulungnya. Masih banyak lagi spekulasi yang bermunculan, namun yang menarik, banyak yang mencurigai Guoli dan berkomentar agar polisi memeriksa sepsi tank apartemen dan memeriksa pemakaian air pump unit apartemen Guoli dan Willy di hari Minggu saat Willy dikatakan menghilang dari rumah. Polisi kota Hangzhou memulai investigasi di tanggal 7 Juli tahun 2020. Setelah melakukan pengamatan terhadap kamera CCTV, didapati bahwa Lai Willy terakhir kali terlihat dalam kondisi hidup pada jam 5 sore di tanggal 4 Juli tahun 2020, di mana dia dan putrinya terekam memasuki elevator menuju ke lantai atas. Setelah itu, Willy tidak pernah lagi terlihat meninggalkan apartemennya. Hal ini mengindikasikan bahwa Willy tidak pernah keluar dari unit atau gedung apartemen tersebut, sehingga polisi berkeyakinan bahwa Guoli telah berbohong dalam keterangannya. Para tetangga mengaku tidak mendengar sesuatu yang janggal sejak tanggal 4 hingga tanggal 6 di mana Willy dilaporkan hilang. Namun ada satu tetangga yang unit apartemennya persis di bawah unit apartemen Guoli dan Willy, menyebutkan bahwa dia mendengar suara air dari toilet secara terus-menerus sepanjang Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Pemeriksaan terhadap konsumsi air dari unit apartemen Willy, ditemukan bahwa konsumsi air mereka pada hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020, mencapai 2 ton, yang artinya lebih dari 3 kali lipat dari penggunaan air yang normal, untuk keluarga kecil seperti Guoli dan Willy dengan satu anak mereka. Polisi kemudian mengalihkan penyelidikan mereka dan memutuskan untuk menguras sepsi tank gedung apartemen tempat tinggal Willy. 2 minggu kemudian, pemeriksaan polisi berhasil menemukan jaringan tubuh manusia di dalam sepsi tank. Setelah dilakukan tes DNA, temuan tersebut cocok dengan DNA putri sulung Willy. Dengan kata lain, misteri hilangnya Lai Willy sudah terungkap. Dia tidak pergi kemana-mana, melainkan sudah dihaluskan dan dibuang melalui saluran pembuangan toilet hingga berakhir di sepsi tank. Pada tanggal 23 Juli tahun 2020,
Su Guoli ditangkap, dan saat diinterogasi, dia langsung mengakui kejahatannya yang telah membunuh, dan membuang sebagian besar dari tubuh istrinya ke toilet. Menurut keterangan Guoli di ruang interogasi, pada Sabtu malam di tanggal 4 Juli tahun 2020, setelah makan malam merayakan ulang tahun putri mereka, Guoli memberikan 2 gelas susu, masing-masing untuk Willy dan putri mereka, yang mana susu tersebut sudah dia masukkan pil tidur. Saat istri dan putrinya tertidur pulas, Guoli menutup mulut Willy menggunakan lakban, lalu menutup wajah wanita itu menggunakan handuk dan bantal hingga akhirnya Willy berhenti bernafas. Setelah itu, dia bawa tubuh Willy ke dalam kamar mandi, memutil wanita itu menjadi ukuran yang kecil-kecil, kemudian memisahkan daging dan tulang belulangnya. Bagian daging, selanjutnya dia haluskan menggunakan meat grinder, atau penggiling daging, lalu dibuang ke dalam toilet. Su Guoli selanjutnya membersihkan kamar mandi itu, memasukkan bagian tulang ke beberapa kantong sampah dan menunggu matahari terbit untuk membuangnya. Siang harinya pada tanggal 5 Juli tahun 2020, Guoli mengantar putrinya pergi ke tempat kursus musik. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk membuang kantong-kantong sampah berisi tulang belulang Willy tanpa menimbulkan kecurigaan dari penghuni apartemen lain. Pada malam harinya, Guoli kembali memeriksa sisi rumah, untuk memastikan bahwa tidak ada jejak darah yang tersisa di dalam kamar mandi mereka. Setahun kemudian pada tanggal 14 Mei tahun 2021, Su Guoli dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di hadapan hakim, Guoli mengaku bahwa dia memiliki 4 alasan yang membuatnya sampai tega membunuh Willy istrinya. Alasan yang pertama, terkait masalah kepemilikan properti. Nama Guoli sama sekali tidak tercantum di semua properti yang mereka beli. Willy istrinya tidak mau menambahkan namanya di akta kepemilikan properti, karena menganggap bahwa apartemen-apartemen itu dibeli menggunakan uang warisan orang tua Willy. Alasan yang kedua, belakangan ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi. Willy kerap merendahkannya karena hanya bekerja sebagai supir bis umum yang penghasilannya tak sampai setengah dari gaji Willy saat masih bekerja. Alasan yang ketiga, Guoli mengaku bahwa ada kesalahan istrinya di masa lalu yang tidak bisa dia maafkan. Tapi apa persisnya, Guoli tidak menjelaskan secara spesifik. Kemungkinan kesalahan di masa lalu yang dimaksud Guoli adalah keputusan Willy yang meninggalkannya dan menikahi pria pilihan orang tuanya pada tahun 90. Lalu alasan yang keempat, Guoli mengaku bahwa mereka memiliki perselisihan pendapat terkait pendidikan putri mereka. Willy yang merasa kalau dialah yang membiayai pendidikan sang putri, tidak mengizinkan Guoli untuk ikut campur, atau mengambil keputusan terkait pendidikan anak mereka. Kembali ke hari Sabtu di tanggal 4 Juli tahun 2020, ketika istrinya selesai membuat bakso, Guoli melihat Willy sempat tak sengaja melukai jarinya saat membersihkan penggiling daging. Di momen itulah, muncul ide jahat di otaknya untuk mengakhiri semua perlakuan tidak menyenangkan yang dia terima selama ini. Dengan berlinangan air mata, Guoli berkata, "Aku mencintainya tapi aku membencinya." Selanjutnya, Guoli menyatakan penyesalannya, dan berharap dia bisa kembali ke tanggal 4 Juli tahun 2020, sehingga kejadian pembunuhan itu bisa dia batalkan. Pada bulan Juli tahun 2021, Hakim Pengadilan Rakyat Kota Hangzhou menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Su Guoli karena terbukti telah melakukan pembunuhan berencana. Su Guoli mengajukan banding. Dalam sidang bandingnya, pengacara Guoli menyampaikan surat dari putri Guoli dan Willy, yang berkata bahwa dia sudah memaafkan ayahnya, dan meminta Pak Hakim untuk mengurangi hukuman sang ayah. Namun setelah melakukan pertimbangan secara cermat, Hakim tidak percaya kalau itu adalah surat yang dibuat atas inisiatif anak berumur 12 tahun. Kemungkinan besar Su Guoli sudah membujuk putrinya untuk menulis surat tersebut. Atau bisa jadi, surat itu memang ditulis oleh anak Guoli, tapi gadis kecil itu sama sekali tidak mengerti situasi yang sebenarnya. Pada tanggal 8 April tahun 2022, pengadilan menguatkan vonis hukuman mati terhadap Su Guoli, dan pada tanggal 21 Maret tahun 2023, Su Guoli dieksekusi di usia 58 tahun. Setelah kehilangan ayah dan ibunya, putri bungsu Willy diasuh oleh kakak perempuannya, anak Willy dari pernikahan sebelumnya. Tindakan mengerikan Su Guoli yang telah membunuh dan memutil Willy istrinya, berdampak besar pada masyarakat Cina, khususnya warga kota Hangzhou. Sikapnya yang tenang saat diwawancara oleh pihak stasiun televisi,
membuat orang-orang berpikir bahwa di balik penampilan seseorang yang terlihat baik dan sopan, bisa jadi tersimpan sifat-sifat yang kejam seperti pembunuh berdarah dingin. Menyusul viralnya kasus pembunuhan Lai Huili, banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan kasus tersebut sebagai sarana untuk promosi dagangan mereka. Beberapa penjual di platform seperti Taobao, tanpa malu-malu menggunakan tragedi ini untuk meningkatkan penjualan produk penggiling daging mereka, menggunakan slogan-slogan dan foto yang tidak peka. Misalnya, mereka menggunakan kalimat, "Ini adalah alat yang harus dimiliki untuk menghapus bukti dalam perselisihan pernikahan." Orang-orang yang tidak berperasaan ini mengubah penderitaan orang lain menjadi sebuah lelucon. Mereka juga menggunakan kata kunci seperti penggiling daging, tangki sepsi tank, dan 2 ton air. Selain para penjual di marketplace, banyak laki-laki yang menggunakan kasus ini untuk mengintimidasi pasangan mereka. Sebagai contoh, ada yang menulis postingan di Weibo, "Tadi malam setelah bertengkar dengan istriku, aku menyebutkan kata-kata tangki sepsi tank. Besoknya istriku bangun pagi dan mengerjakan semua pekerjaan rumah." Postingan dari pengguna lain menulis, "Aku sudah tidak tahan lagi dengan pernikahanku. Mungkin sudah waktunya aku gunakan 2 ton air." Ada juga yang membuat postingan, "Kalau rumah tanggamu bermasalah, penggiling daging adalah solusinya." Tragedi yang dialami oleh Lai Huili sedikit banyak berpengaruh terhadap keputusan wanita-wanita lajang di Cina untuk menikah. Konflik gender dan rasa tidak aman sudah lama menghantui mereka. Pembunuhan Lai Huili semakin mempertegas ketakutan mereka. Muncul anggapan bahwa setiap wanita yang belum menikah bisa berada di rumah, bisa berada di kantor, bisa berada di mall, di klub maupun bar. Tapi jika sudah menikah, seorang wanita bisa berakhir di dalam lemari es, di dinding rumah, di tangki sepsi tank, di selokan, di pegunungan, di sungai, atau bahkan di dalam penggiling daging. Itulah kisah nyata kasus kriminal kita untuk hari ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kejadian yang menimpa Lai Huili. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar ya. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.